Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah halaman 118. Kurikulumnya adalah Merdeka Belajar. Halaman 118 ini termasuk ke dalam bab 3 yaitu persamaan linier. Kita akan bahas mengenai penerapan. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 118 penerapan. Yang pertama, selesaikanlah. Perhatikan yang pertama soalnya adalah 5x dikurangi 2 dikali dalam kurung x ditambah 3 sama dengan 3 dikali dalam kurung 1 dikurangi 4x. Kita lengkapi dulu persamaan ini. Jadi untuk 2 dikali dalam kurung x ditambah 3 berlaku sifat distributif. Jadi nanti 2 dikalikan dengan x, kemudian 2 dikalikan dengan 3. Maka persamaan lengkapnya menjadi 5x dikurangi 2x dikurangi 6 sama dengan 3 dikurangi 12x. Suku yang sejenis yaitu yang mengandung huruf kita geser ke sebelah kiri semuanya, dan yang bilangan kita geser ke sebelah kanan semuanya. Maka persamaannya menjadi 5x dikurangi 2x adalah 3x, kemudian negatif 12x pindah dari ruas kanan ke ruas kiri, maka menjadi positif 12x sama dengan 3. Nah, negatif 6x berubah ke sebelah kanan, maka menjadi positif 6. Maka persamaannya menjadi 15x sama dengan 9, x sama dengan 9 per 15, atau kita sederhanakan menjadi 3/5. Ini masing-masing pembilang dengan penyebut kita bagi dengan angka 3, maka hasilnya adalah 3/5. Soal nomor 2, 0,15x dikurangi 0,3 sama dengan 0,2x dikurangi 1. Suku yang mengandung huruf kita geser ke sebelah kiri semuanya, yang bilangan kita geser ke sebelah kanan. Maka persamaannya menjadi 0,15x dikurangi 0,2x sama dengan negatif 1 ditambah 0,3. 0,15x dikurangi 0,2x adalah 0,05x sama dengan negatif 0,05x sama dengan negatif 0,7. Maka x adalah 14. Jadi negatif 0,7 dibagi 0,05. Selanjutnya soal nomor 3. 0,3 dikali dalam kurung x dikurangi 2 sama dengan 0,2x ditambah 1. Ini berlaku sifat distributif. Jadi 0,3 dikalikan x, kemudian 0,3 dikalikan dengan angka 2. Maka persamaannya menjadi 0,3x dikurangi 0,6 sama dengan 0,2x ditambah 1. Suku yang sejenis yang mengandung huruf kita geser ke sebelah kiri, yang bilangan kita geser ke sebelah kanan. Maka persamaannya menjadi 0,3x dikurangi 0,2x sama dengan 1 ditambah 0,6. 0,1x sama dengan 1,6, maka x sama dengan 1,6 dibagi 0,1 yaitu 16, maka x adalah 16. Selanjutnya soal nomor 4. 1/4x dikurangi 1/3 sama dengan 2/3x ditambah 1/2. Suku yang sejenis yang mengandung huruf kita pindahkan ke sebelah kiri, maka 1/4x dikurangi 2/3x sama dengan 1/2. Nah, yang ini yang sebelah kiri, yang bilangan saja pindahkan ke sebelah kanan ditambah 1/3. Nah, 1/4 dikurangi 2/3 hasilnya adalah negatif 5/12. Jadi ini yang penyebutnya kita samakan terlebih dahulu. Nanti perhitungannya hasilnya adalah negatif 5/12x.
1/2 ditambah 1/6. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Maka hasilnya adalah 5/6. Maka X sama dengan 5/6 dibagi negatif 5/6 dibagi negatif 5/12. Hasilnya adalah negatif 2. Selanjutnya soal nomor 5. X ditambah 3/2 sama dengan X dikurangi 3/5. Itu sama dengan 1/2 X ditambah 3/2 sama dengan 1/5 X dikurangi 3/5. Ini persamaannya menjadi seperti ini. Suku yang sejenis yang mengandung huruf, ya ini mengandung huruf X, kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka 1/2 X dikurangi 1/5 X sama dengan negatif 3/5. 3/2 dari sebelah kiri pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 3/2. 1/2 X dikurangi 1/5 X. Nah, penyebutnya kita samakan sisi karena pengurangan, maka hasilnya adalah 3/10 X sama dengan negatif 3/5 dikurangi 3/2. Nah, ini sama juga, hasilnya adalah negatif 21/10. Maka X adalah negatif 21/10 dibagi 3/10, hasilnya adalah negatif 7. Soal nomor 6. X ditambah X dikurangi 1/2 sama dengan 1. X ditambah X kurangi 1/2 itu sama dengan 1/2 X dikurangi 1/2 sama dengan 1. X ditambah 1/2 X adalah 3/2 X. 1 ditambah 1/2 itu adalah 3/2. Jadi 3/2 X sama dengan 3/2, maka X sama dengan 1. Jadi 3/2 dibagi 3/2 hasilnya adalah 1. Selanjutnya soal nomor 2. Tentukan nilai A apabila penyelesaian persamaan dari X apabila penyelesaian persamaan dalam X dari 3X kurangi A sama dengan 8 adalah 2. Jadi apabila persamaannya 3X dikurangi A sama dengan 8, X-nya sama dengan 2, maka A-nya berapa? Nah, ini A-nya adalah kita masukkan angka 2 ini ke persamaan yang di atas. Maka 3 dikali 2 dikurangi A sama dengan 8. 3 dikali 2 6. 6 dikurangi A sama dengan 8. Negatif A sama dengan 8 dikurangi 6. Negatif A sama dengan 2. Maka A sama dengan negatif 2. Jadi 2 dibagi negatif 1. Hasilnya adalah negatif 2. Selanjutnya soal nomor 3. Saya mengendarai mobil dari kota A ke kota B pulang pergi. Ingat tadi dari A ke B, terus dari B ke A akan pulang pergi. Kecepatan mobil ketika berangkat adalah 40 km per jam dan kecepatan ketika kembali adalah 60 km per jam. Waktu total yang diperlukan adalah 5 jam. Tentukan jarak antara A dan B. Maka jawabannya jika jarak kota A dan B adalah X meter, maka ingat rumus daripada waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Waktu dari A ke B jadi X ditambah 40, jadi waktu berangkat ditambah waktu pulang yaitu X per 60 ya. Waktu berangkat adalah X per 40. Waktu berangkat ditambah waktu pulang X per 60, hasilnya adalah 5 jam. Maka ini adalah persamaannya. Kemudian kita jumlahkan. Untuk penjumlahan maka penyebutnya kita samakan, yaitu kita samakan dengan angka 120. X per 40 sama dengan 3X per 120 ditambah X per 60 itu hasilnya sama dengan 2X per 120, hasilnya adalah 5. Jadi 5X per 120 sama dengan 5, maka X sama dengan 120. Maka jarak antara kota A dan kota B adalah 120 km. Selanjutnya soal nomor 4. Yuli semula berencana membeli beberapa barang masing-masing seharga Rp1.500. Jadi harga satu barang adalah Rp1.500.
Ternyata ada potongan harga sebesar 20%, sehingga dia dapat membeli barang tambahan lagi dengan harga yang sama. Tentukan berapa uang yang dibelanjakan Yuli. Maka jawabannya, jika Yuli bermaksud membeli barang sebanyak X buah, maka titik-titik. Nah, jadi 1500 dikalikan X buah itu sama dengan 1500 dikali apa? Karena dapat potongan 20%. Jadi 20% itu adalah 1 dikurangi 0,2. Nah, apa 20% itu 0,2 berarti. Dapat potongan 0,2. Jadi 1 dikurangi 0,2, kemudian dikali di mana Yuli dapat membeli barang 4 tambahan barang lagi, maka X ditambah 4. 1500 dikalikan X sama dengan 1500 dikalikan 1 dikurangi 0,2 adalah 0,8. Jadi 0,8 itu adalah harga setelah dipotong 20%. Setelah dipotong 20% hasilnya adalah 0,8 dikali X ditambah 4. Jadi 1500 X sama dengan 1200. Jadi 1500 dikali 0,8 adalah 1200 dikali dalam kurung X ditambah 4. Nah, untuk yang 1200 dikali dalam kurung X ditambah 4 ini berlaku sifat distributif. Jadi nanti 1200 dikalikan X, kemudian 1200 dikalikan dengan angka 4. Maka 1500X sama dengan 1200X ditambah 4800. Maka 300X sama dengan 4800. Maka X-nya adalah 4800 dibagi 300, hasilnya adalah 16. Jadi jumlah barang yang dibeli Yuli itu adalah 16 buah. Sedangkan uang yang dikeluarkannya atau yang dibelanjakan adalah 1500 dikalikan X. Jadi 1500 dikalikan X yaitu jumlah barangnya. Hasilnya adalah Rp24.000. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 118. Semoga video ini bermanfaat. Dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.